Selamat pagi sahabat Bali Express. Pagi ini saya berada di Dusun Ceblong, Desa Sudaji. Dan kali ini saya berada di tempat produksi kerajinan daur ulang yang bahannya dari limbah kertas dan plastik bekas. Di sana ada beberapa produk yang sudah jadi dan ini sedang produksi. Produksi kerajinan ini digagas oleh Ibu Loh Resmini. Ini dia orangnya. Halo deh, mau main deh, main apa? Bu, dari kapan dah kerja ngerajin ini? Untuk pertama kali sekitar tahun 2017 itu masih biasa, belum yang anyaman. Kalau anyamannya paling mulainya tuh 2018 akhir lah, baru mulai belajar buat anyaman. Dibentuk apa aja nih, Bu? Ada keranjang, ada berbagai bentuk tas, kemudian bokor-bokor juga ada. Kalau kertasnya ini dapat dari mana? Kalau kertasnya untuk saat ini sih masih dapat donasi ya dari guru-guru yang punya soal-soal ulangan yang nggak kepake, daripada dia katanya dibakar, disumbangilah ke saya gitu. Terus kadang nanti juga kasih feedbacknya, kasih kerajinannya ke dia, ya ada beberapa gitu. Terus sama kebetulan juga ada ponaan yang kerja di dinas itu, yang bekas-bekasnya juga dibawa pulang gitu. Bu, ini minumnya jual kemana aja nih? Kalau jual sih sekarang masih baru online ya. Ini ada yang megang juga, baru dibuatin toko online-nya. Baru sih ini. Kalau dulu sih paling lewat itu dah, lewat Facebook, terus dari mulut ke mulut kayak gitu. Kalau dulu pernah join sama Arso, pernah juga dulu. Kenapa Bu tertarik mengolah limbah kertas? Awalnya ya saya memang hobi buat kerajinan ya awalnya sekali. Habis itu cuman pengennya tuh biar bahan-bahannya itu nggak beli kayak gitu. Awalnya sih pengennya tuh dari koran, awalnya bermulanya buatnya gitu. Kebetulan juga dulu waktu tinggal di Denpasar, koran itu banyak di tempat saudara gitu, daripada kebuang saya cobalah buat keranjang kayak gitu. Akhirnya ya ada yang tertarik lah, suruh buatin ini, buatin itu, pokoknya sesuai requestnya dari mereka dah, pengennya apa kayak gitu. Kalau dijual kisaran berapa? Kalau dijual paling murah itu 5.000, sampai kalau untuk tas itu paling mahal 200.000 lah. Yang 5.000 itu apa? Tetakan gelas. Selain kertas ada dari bahan lain? Ada dari bungkus-bungkus kopi saya buat tas, buat tempat tisu, terus bisa juga untuk stiker gitu. Berapa lama Bu ngerjain satu gitu? Kalau untuk ini nganyam cepet sih, satu hari bisa selesai sampai 10 untuk nganyamnya aja. Itu produk apa? Untuk keranjang ini ya, untuk keranjangnya ini. Ya rata-rata cepet sih sebenarnya, tapi yang lama itu finishingnya yang lama, karena kan dia harus dilem, terus harus ada sinar matahari kayak gitu, karena harus dijemur kayak gitu biar lebih awet, dia lebih kuat ininya gitu. Ya tapi kalau cuacanya hujan, tak pakai kipas angin sih, tapi jadinya keringnya kurang maksimal gitu. Untuk perawatannya gimana kalau pakai kertas daur ulang ini? Ini kalau daur ulang ini relatif gampang ya, cuma di ini
dipakein kuas saja, kalau dia kotor pakai kuas gitu, lagi dah bersih lagi, dijemur lagi. ya kalau kena air sedikit gitu tinggal dilap, dijemur lagi dari yang penting nggak terendam aja. Biasanya kalau ngerjain ini Bu sendiri atau ada? Kalau pas ada order, saya ini ke saudara-saudara suruh buatin kayak lintingannya. Kalau lintingannya udah nggak mungkin buat sendiri gitu. Yang ininya, yang rangkanya masih sendiri gitu. Untuk bantu linting kertasnya, memperdayakan Iya, orang lain juga iya, gitu. yang di sini sekitar sini saya ajarin dulu awalnya kayak gitu. Habis itu bawa pulang dah mereka kertas-kertasnya kayak gitu. Atau kalau mau di tempat saya ngerjain juga bisa gitu. Ini dah ada saudara-saudara saya dah nih gininya. Ibu yang beli biasanya dari kalangan mana aja? Kalau yang beli ya, kalau dulu masih lumayan ada tamu ya, kan saya juga naruhnya di villa kayak gitu. Ada dari tamunya bawa sendiri kayak gitu. Terus yang kalau untuk ini kemarin tuh yaitu yang si ibu dan hatinya yang banyak ngambil itu untuk parcelnya dia gitu. Ini dah kayak kuisnya dari dia dah, ini tentang ukurannya awalnya saya coba buatin, habis itu saya kirim sesuai ya dia order lagi gitu. Bu, ini inspirasinya untuk membuat kerajinan ini dari mana sih Bu? Kok Kalau bisa saya- tertarik gitu? Tertariknya saya memang dari awal tuh memang suka gitu ya buat kerajinan, pokoknya buat oleh-oleh untuk saudara yang pulang gitu, apa sih kasih biar pulangnya dia tak buatin dah, apa tatakan gelas kecil-kecil, gantungan kunci gitu awalnya. Terus untuk membuat ininya saya cuma lihat-lihat di YouTube aja sih ini. Mau belajar dari YouTube. Iya, untuk anyaman kayak gitu belajar sendiri aja gitu, nggak ada sih yang spesialis ngajarin gitu, nggak ada gitu. Sebelum bikin usaha ini dapat kerja di mana? Sebelum usaha ini dulu saya di pasar jadi guru les privat pernah gitu, terus kerja di distributor bahan kimia juga pernah gitu. Terus berhenti. Habis itu waktu itu Jambi gitu kan, buat ini coba-coba kan karena ini hobi gitu, iseng-iseng aja gitu ininya. Akhirnya karena banyak yang tertarik ya udah ini ditekunin aja gitu jadinya. Mulai kapan ramenya nih peminatnya? Dulu yang itu 2017 yang pernah saya join sama Arsop, kirim barangnya kalau menurut dia sih ke Jepang sama ke mana Afrika, cuman saya nggak bisa ke ownernya langsung gitu, jadinya akhirnya lama-lama putus deh hubungannya karena nggak bisa ke ownernya langsung gitu ininya. Waktu itu berapa dapat omset? Waktu join dengan Waktu Arsop itu berapa ya? Waktu itu kurang lebih pokoknya tuh setiap bulan saya kirim untuk tatakan gelas tuh 20 set kalau nggak salah. Untuk tatakan gelas yang paling ramai. Iya, karena itu kan dia barangnya kecil, mudah di packing gitu, mudah gitu. Kalau kayak pas tuh kalau di packing takutnya ininya kesana tuh susah gitu. Waktu dulu itu memang awal-awal saya buatnya memang itu tatakan gelas lebih gampang buatnya kayak gitu. Baru mulai berinovasi dengan bentuk lain gitu. Iya, Kapan ini mulai belajar? untuk anyamannya ini saya belajarnya itu kurang lebih sekarang baru ngerasain anyamannya bagus tuh 2 tahunan lah. Dari Iya, 2017. awal-awalnya ya ini dah kayak gini kan, ini awal-awal nih belajar anyamannya. Ini awal-awal nih, nggak tahu dah pokoknya asal nyambung aja. Itu yang awal. Ini produk pertama saya tuh kayak gini. Ini kan bukan anyaman, ini dari koran ya. Ini bukan anyaman, itu produk awalnya saya. Iya. Itu waktu tahun 2017 ya Bu ya? Iya, itu Awal. mulainya belajarnya 2017. Kalau anyaman tuh yang kayak gini nih. Nah, ini kan baru ngerasain rapinya itu. Ini setelah 2 tahunan lah saya belajar. Kalau anyamannya ada itu aja. Ada sih bisa, tapi belum rapi. Ada yang bisa, saya udah bisa, dia udah mulai, tapi belum rapi gitu. Prosesnya dari apa aja sih Bu? Pertamanya ya ini ngelinting ini. Habis itu setelah dilinting ini kasih warna dasar dulu sedikit biar lebih lentur dia untuk dianyam. Ya, dicat. Mau saya praktein catnya, Boleh. ya. Itu habis itu ya baru dianyam.
setelah jadi baru dilem, dijemur, habis itu lagi dilem, harus bolak-balik tuh ngelemnya 2 kali. Setelah kering baru dicat lagi sedikit sekali, habis itu baru finishingnya tuh mau dipernis kayak gitu biar mengkilap kayak gitu. Jadi makanya kalau kena air nggak apa-apa dia karena sudah dilapisi dia nanti air. Kalau terendam lama baru lama-lama kan airnya masuk. Untuk pernah nggak Bu nguji berapa bisa ngangkat Bu? Misalnya itu keranjang kan 2 itu ya. Ya, kalau ini soalnya belum di ini nih belum dilem. Kalau yang ini ya Berapa ini kilo? Berapa kilo bisa nggak jebol gitu. Ini kuat dia nih. Ini bisa sampai 5 kilo nih. Angkatnya nih bisa sampai 5 kilo. Kayak ini kan, cuman ini kalau ini ininya jangan di ngambilnya jangan gagangnya ya itu. Ya, masih kuat ya ini. Kalau yang tas kecil tadi itu gagangnya bisa diangkat Ini dengan besar ya. alasnya pakai triplek ya Bu ya? Kalau ini ya, kalau untuk keranjang parcel pakai triplek. Karena kan keranjang parcel ya relatif murah ya harganya. Jadi kan yang banyak itu kalau dia ini semua itu jadinya kan banyak pakai lintingannya gitu ya. Dan kalau yang beli sih dia senengannya juga ada ininya gitu biar lebih kuat katanya dia ininya bawahnya gitu. Untuk harga sama aja Bu? Kalau yang pakai triplek Enggak, sama yang enggak? kalau pakai triplek sama yang full anyaman beda, lebih mahal yang full anyaman. Tuh. Ada kendala nggak Bu dapat kertasnya? Untuk saat ini sih belum ya, untuk saat ini belum tahu. Kalau nanti yang orderannya banyak belum tahu. Kalau sekarang sih masih cukup lah ininya. Orderan paling banyak tadi keranjang parcel ini. Iya, untuk saat ini banyak parcelnya ini. Udah keluar negeri nggak Bu jualnya? Kalau dulu iya, ya tapi lewat Arshop itu. Kalau saya sendiri belum. Lewat Arshopnya itu. Yang dulu itu udah kan dibawa ke Jepang, dibawa ke Afrika pernah. Tapi Sekarang itu produk pandemi sendiri. ini menurun nggak? Pastilah Bu, pasti menurun karena kan kita sekarang di sini homestay sudah nggak ada tamu sama sekali. Dulu kan saya nitipnya di homestay kayak gitu, taruh-taruh bahannya. Sekarang udah sama sekali nggak ada yang di homestay gitu. Terus penjualannya sekarang bagaimana? Kalau penjualan ya kalau saya sih nggak terlalu ngitung sekali soalnya ininya nggak jadi utama kayak gitu ininya, jadinya ya ada aja sih yang beli tuh pesen, ada aja bokor 3 ini ada aja gitu. Sebulan berapa dapat keuntungan? Kalau itu saya belum pernah hitungnya gitu soalnya yang untuk manajemen keuangannya nggak terlalu ini, saya sih cuma kerjain aja kayak gitu ininya.